Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat rahikumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam rangka meningkatkan kemampuan siswa pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah ilmu yang tertinggi, sebab jika dipahami memberikan keyakinan mendalam. Memahami Ma'rifatullah juga akan mengeluarkan manusia dari kegelapan, kebodohan kepada cahaya hidayah yang terang. Berilmu dengan Ma'rifatullah sangat penting karena berhubungan dengan objeknya, yaitu Allah Sang Pencipta, berhubungan dengan manfaat yang diperoleh, yaitu meningkatkan iman dan ketakwaan, yang dengannya akan diperoleh keberuntungan dan kemenangan. Jalan untuk mengenal Allah yaitu lewat akal. Ayat kauniyah, ayat Allah di alam ini, yaitu fenomena terjadinya alam, fenomena kehendak yang tinggi, fenomena kehidupan, fenomena petunjuk dan ilham, fenomena pengabulan doa. Selanjutnya ada ayat Qur'aniyah. Selanjutnya adalah ayat Qur'aniyah atau ayat Allah di dalam Al-Quran. Keindahan Al-Quran, pemberitahuan tentang umat yang lampau, pemberitahuan tentang kejadian yang akan datang. Lewat memahami Asmaul Husna, yaitu Allah sebagai Al-Khali, Allah sebagai pemberi rizki, Allah sebagai pemilik. Yang kedua adalah Ma'rifatullah. At-Tariq ila Ma'rifatullah, jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menampilkan wujud zatnya yang maha hebat di hadapan makhluk-makhluknya secara langsung dan dapat dilihat secara kita melihat sesama makhluk. Maka segala sesuatu yang tampak dan dapat dilihat dengan mata kepala kita pasti itu bukan Tuhan atau bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah menganjurkan kepada manusia untuk mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam supaya berpikir tentang makhluk-makhluk Allah. Jangan sekali-sekali berpikir tentang zat Allah. Makhluk-makhluk yang menjadi tanda kebesaran dan keagungan Allah inilah yang disarankan dalam banyak ayat Al-Quran agar menjadi bahan berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Al-Mawani, yaitu penghalang mengenal Allah. Ada dua penyakit penghalang-penghalang itu berupa penyakit-penyakit yang ada dalam dirinya. Secara garis besar, penyakit itu dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu yang pertama penyakit karena dorongan nafsu, yang kedua adalah penyakit karena kecurigaan. Contohnya adalah sombong, fasik, kezaliman, kedustaan. Selanjutnya adalah sifat yang berasal dari penyakit syubhat, yaitu penyimpangan, kelalaian, kebodohan atau kejahilan. Yang selanjutnya adalah keraguan-raguan. Selanjutnya adalah bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di alam semesta, yaitu ini merupakan perwujudan hasil dari sebuah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sesuatu yang ada di dunia ini terjadi dengan sendirinya tanpa ada bantuan yang menciptakan. Maka dari itu, akal yang mengharuskan sesuatu yang wajib ada dengan sendirinya. Contoh bukti adanya Allah Subhanahu wa taala yaitu alam semesta, makhluk hidup, dan pergantian siang dan malam. The earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters.
And God said, "Let there be light." And there was light. God saw that the light was good. And he separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. Yang selanjutnya adalah tauhid uluhiyah. Dalam istilah sederhana, tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan ibadah seperti berdoa, berkurban, berserah diri, dan berharap. Seorang muslim dalam hatinya tertanam tauhid uluhiyah, maka segala tindakan, doa, pujian, dan harapan dan perbuatannya semata-mata pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah saja yang dipuji dan disembah. Dijelaskan lebih lanjut, tauhid uluhiyah sering identik dengan tauhid ubudiyah, sebab pengabdian seseorang hamba hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hidup di bawah naungan tauhid. Kehidupan yang baik hanya dapat didapatkan apabila orang yang berwala kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah. Akidahnya tentang zat Allah, sifat-sifat, nama-nama atau asma, dan perbuatannya harus benar-benar sesuai prinsip-prinsip tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu mentauhidkan Allah dalam hal asma dan sifat, rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Selanjutnya adalah kalimat la ilaha illallah. Terdapat 4 kata, yaitu kata la berarti menafikan, yakni meniadakan semua jenis sesembahan. Kata ilah berarti sesuatu yang disembah. Kata ilah berarti pengecualian. Kata Allah maksudnya bahwa Allah adalah ilah atau sesembahan yang benar. Dengan demikian, makna la ilaha illallah adalah menafikan secara sesembahan selain Allah dan hanya menetapkan Allah saja sebagai sesembahan yang benar. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencintai Rasulullah SAW. Di antara tanda seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah adanya rasa cinta kepada Rasulnya. Yang kedua adalah mencintai Al-Quran. Seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan cinta kepada Al-Quran. Dengan demikian, ia akan selalu membaca dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menjauhi perbuatan dosa. Yang keempat, mendahulukan perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah tak gentar menghadapi hinaan. Selanjutnya adalah kesertaan Allah Subhanahu wa taala. Kesertaan Allah terhadap makhluknya dapat dijelaskan melalui ayat-ayat Al-Quran, surat 57 ayat 4. Berikut adalah bunyinya, yaitu dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit serta apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Pada surat Al-Mujadalah ayat 7, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan Dia yang keempatnya, dan tiada pembicaraan antara 5 orang melainkan Dialah yang keenamnya.
dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya adalah al-ihsan atau berbuat baik. Kata ihsan berasal dari kata kerja fi'il hasuna yahsunu hasanan, artinya baik, dan berbuat baik berasal dari kalimat ahsan yusinu ihsanan. Dalam etimologi, asal usul kata ihsan adalah lawan kata is'ah, berbuat kejelekan. Secara mandiri, ihsan memiliki arti kebaikan, membaguskan, lebih indah, kesenangan. Menurut istilah dari percakapan Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril, Rasulullah SAW bersabda, "Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Ia melihatmu." Ihsan adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seolah melihatnya. Apabila tidak mampu, maka bayangkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat perbuatan kita. Selanjutnya adalah ilmu Allah. Ilmu Allah dalam Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai Al-Alim atau yang Maha mengetahui. Bahwasanya ilmu Allah tidak terbatas. Dia mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, yang dahulu, sekarang ataupun besok, baik yang gaib maupun yang nyata. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Quran Surat Al-Hajj 70. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib, yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab 22. Tak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutir biji dalam gelap gulita bumi ini berlapis tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.